Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tidak terasa kita sudah memasuki semester yang kedua. Bagaimana liburan kalian kemarin? Semoga menyenangkan dan sekarang bertambah semangat lagi karena kita sudah memasuki semester kedua. Di semester kedua ini kita masuk ke tema yang keenam. Di sini kita akan membahas tentang panas dan perpindahannya. Kita akan memulai dari subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama yaitu terkait dengan suhu dan kalor. Perhatikan ketiga gambar. Dari ketiga gambar tersebut kita bisa melihat bahwa tiga gambar tersebut membutuhkan yang namanya kalor atau panas. Perhatikan, di sini ada seseorang yang berpakaian tebal. Mengapa kok berpakaian tebal? Ini karena cuacanya dingin, jadi menghambat panas keluar, dia menggunakan pakaian yang tebal. Sebelah kanan di sini ada seorang ibu yang menjemur baju. Ibu tersebut menggunakan atau memanfaatkan energi matahari untuk bisa mengeringkan baju. Begitu pula dengan air yang dimasak di atas kompor memerlukan kalor atau panas supaya mendidih. Jadi ketiga gambar tersebut berhubungan dengan suhu dan kalor. Anak-anak tentu sering melihat beberapa kegiatan yang membutuhkan kalor atau energi panas. Sekiranya di rumah yang sering menjemur baju, mencuci baju pasti tahu. Nah, kita lanjutkan dengan bacaan tentang sumber energi panas. Anak-anak bisa membaca di buku kalian masing-masing atau menyimak bacaan yang Ustadzah akan bacakan. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, panas bumi matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Mistar plastik itu penggaris ya. Kemudian gosok-gosoklah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan yang namanya energi panas. Selain matahari dan gesekan kedua benda, energi panas juga diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, dari apa yang Ustadzah bacakan atau kalian baca sendiri di buku kalian, coba kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah, ini sudah ada di bacaan. Sumber energi panas adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan energi panas untuk kemudian dapat disalurkan ke media untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Dari bacaan, tentu kalian sudah tahu yaitu
matahari dan api. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Dari gambar tadi dan bacaan kita juga bisa mengetahui jawabannya adalah energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis. 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Kira-kira apa ini jawabannya? Ya, mengeringkan pakaian yang basah di bawah sinar matahari ini salah satu cara membuktikan adanya energi panas. 5. Bagaimanakah nenek moyang kita mendapatkan api? Ya, ini sudah ada di bacaan tadi. Apa ya jawabannya? Yaitu dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Terakhir, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Ada yang tahu? Ya, karena api bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk memasak. Nah, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita dapatkan dari bacaan yang tadi kita sudah baca. Kita lanjutkan, cobalah. Kalian bisa mencoba menjawab pertanyaan ini juga berdasarkan dari bacaan. Apa judul bacaan di atas? Ya, sumber energi panas. Kemudian yang kedua, tuliskan kata kunci pada setiap paragraf. Anak-anak, kita sudah mempelajari kata kunci di semester 1 kemarin. Jadi ini bukan hal yang asing untuk kalian. Jadi bisa kalian cari sendiri kata-kata kunci yang ada pada setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Kata kuncinya ada energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Paragraf kedua, di situ ada kata kunci matahari, menerangi bumi, dan kegiatan manusia. Selanjutnya di paragraf yang ketiga, ada kata kunci mistar plastik, energi panas, gesekan, dan kain. Terakhir di paragraf keempat ada kata kunci api, zaman dahulu, batu, korek api, dan kompor. Pertanyaan terakhir berdasarkan bacaan. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas dan jelaskan kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Nah, ini bisa kalian simpulkan sendiri dan beritahu kepada orang tuamu. Ini Ustazah beri contoh kesimpulan berdasarkan bacaan. Salah satu sumber energi panas adalah matahari. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sumber energi panas juga berasal dari api. Api dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk memasak. Baik. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Siti. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan dengan ayo mencoba. Ini ada beberapa percobaan yang mungkin bisa kalian lakukan di waktu senggang kalian. Alatnya hanya mudah sekali, kalian hanya perlu menyiapkan 3 wadah untuk es batu, kemudian 6 buah es batu dengan ukuran yang sama dan pencatat waktu stopwatch atau HP. Nah anak-anak, apa yang harus kalian lakukan untuk mencobanya? Yaitu dengan cara meletakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Kemudian, 1 wadah diletakkan di luar di bawah sinar matahari dan wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas atau di dalam rumah kalian.
Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat terlindung dari sinar matahari. Nah, sekarang kita coba amati dari ketiga perlakuan yang berbeda terhadap es batu. Perhatikan, di sini es batu yang pertama ini ada di bawah sinar matahari. Yang kedua, dia ada di sebuah ruangan di dalam rumah di atas meja yang masih ada penerangan. Yang ketiga, ini dimasukkan di dalam lemari. Dari ketiga hal tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah ada perubahan yang berbeda yang terjadi? Kita bisa menjawabnya. Kita bisa mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan berikut setelah kalian melakukan pengamatan. Bagaimanakah ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Mengapa demikian dan apa kesimpulannya? Kira-kira kita mulai dari ukuran es batu mana yang akan lebih mencair terlebih dahulu? Nah, tentu saja kita bisa menjawabnya. Yang ada di bawah sinar matahari tentu dia akan lebih mudah mencair karena apa? Karena dia mendapatkan panas yang lebih banyak. Kemudian bagaimana ukuran ketiganya? Tentu saja akan berbeda. Di luar ruangan yang banyak sinar matahari, maka ukurannya akan semakin kecil karena dia akan semakin cepat mencair. Berbeda dengan yang ada di dalam rumah. Dia akan lebih lambat mencair dibandingkan dengan yang di luar ruangan. Sedangkan perlakuan yang ketiga ini akan lebih lambat mencair lagi dibandingkan dia yang ada di atas meja, apalagi yang ada di luar ruangan. Artinya, kesimpulan dari percobaan ini, es batu yang akan cepat mencair yang pertama adalah yang ada di luar ruangan di bawah sinar matahari. Es batu yang akan mencair kedua yaitu yang ada di dalam ruangan di atas meja. Sedangkan yang terakhir akan mencair adalah es batu yang ada di dalam almari. Mengapa? Ini dipengaruhi karena panas yang diterima ketiganya berbeda. Baik anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran untuk hari ini. Cobalah di waktu luang kalian bekerja sama dengan orang tuamu. Amati apa saja kegiatan yang memerlukan energi panas dalam jumlah yang banyak. Baik. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya yaitu pada tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Tetap semangat belajar, pantang menyerah, dan tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.